menanyakan perkembangan. Tapi jawabannya sudah ada di Wasidik. Jawabannya selalu ada Wasidik. Ditelepon juga di Wasidik dan berbulan-bulan di Wasidik. Itu yang menjadi kata kuncinya pihak cyber selalu. Loh, kita bingung seperti apa? Karena kalau yang namanya permintaan gelar dari Dumas, itu biasanya antara terdumas dan pendumas. Antara terlapor dan pelapor. Itu mereka mengajukan Dumas ke Wasidik. Tapi yang mau melakukan gelar perkara eksternal itu adalah pihak cyber. Nah, pihak cyber lah yang minta memberikan permohonan untuk gelar di Wasidik. Terus pertanyaannya, kenapa harus digelar di Wasidik? Kan gitu. Sedangkan mereka sudah pengembangan perkara, sudah tahu siapa pelakunya, bahkan kita juga sudah konsul sebelum perkara ini, dari mulai sebelum naik sidik sampai naik sidik pun dia sudah tahu bahwa ini ada ini kan gitu. Kita konsul terus dengan penyidik. Ya. Dan ternyata memang berjalannya waktu tiba-tiba nggak tahu ada apa dan bagaimana anginnya angin apa, saya juga nggak tahu, tiba-tiba dilemparlah ini kasus di Wasidik. Begitu saya tanya di Wasidik, ternyata Wasidik belum terima berkasnya. Ya, berkas perkaranya nih belum diterima. Informasi dari Korwas. Saya juga bingung, gimana ini? Ya kan, kita juga sama-sama dari lawyernya Inara juga agak sedikit kecewa karena dia pelapor kan. Ya, sekarang tinggal kita lihat apakah ini jalannya on the track. Ya, kita mau transparan karena ini udah zamannya udah bukan zaman yang ada backing-backingan, ada tutup-tutupan. Kalau ya salah ya salah. Kalau dia terbukti melakukan tindak pidana, kasih hukuman. Tentukan tersangkanya, apa motifnya, siapa aja pelakunya, tentukan, jangan ragu-ragu. Karena kalau nanti ragu-ragu, di jaksanya jadi bolak-balik. Karena kenapa? JPU pasti memeriksa kasus ini karena menjadi perhatian publik. Jangan ada ya yang namanya ada kepentingan-kepentingan lain di dalam sini. Kita bermohon ya agar seperti itu. Berarti mandat di tempat ya Pak? Bang, mandat di tempat berarti? Atau gimana? Jadi kalau Wasidik, saya sangat apresiasi. Dia welcome gitu, welcome dan dia bilang segera dia akan lakukan naik gelar dan cepat difaktakan. Dan kalau memang ada tambahan bukti, dia juga welcome. Oke, ada yang mana. Jadi saya yakinlah, karena saya selaku pengacara ada beberapa kali ya melakukan gelar di Bareskrim, ya itu selalu mendapatkan keadilan. Walaupun posisi salah ya salah, benar ya benar. Gak ada yang orang salah dibenarin, orang benar disalahin. Saya tahu Karo Wasidiknya orang yang berintegritas, ya. Dan saya pun mengalami langsung. Nah, saya yakin banget ini kasus dibuka transparan, tentukan tersangkanya siapa saja, ya, siapa saja A, B, C, D, motifnya apa, ya kan? Kita bisa lihat nih, apakah di situ ada motif ekonomi, transaksional, dan kenapa itu sampai di 3 bulan itu ditahan itu apa CCTV-nya. Tentunya sampai akhirnya alat bukti itu ada di Polda Metro. Jadi seperti itu, rekan-rekan media. Oke Bang, berarti kalau berarti kehadiran Insanul dengan Inara kemarin itu salah satu juga untuk mempertanyakan ya, mempercepat kemana arahnya ini gitu Bang? Iya betul. Jadi sama-sama menanyakan langsung agar lebih paham, tahu gimana sih kronologis ceritanya. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupin, nggak ada yang dihidden. Karena sekarang ini udah zamannya era terbukaan. Apa yang menjadi kendala? Kalau ada saksi mahkota, hadirkan. Kalau ada rekaman-rekaman yang kira-kira dibutuhkan, sampaikan ke Wasidik. Ya, biar Wasidik ini menjadi tempat ya mengadu orang yang mencari keadilan. Disitulah tempatnya. Buat apa? Buat ada kepastian. Seperti itu. Mas, ya. Ini kan perkara di dalam rumah. Pasti dari ruang itu sempit itu aja. Kenapa bisa susah sih Mas menentukan padahal ini hanya perkara di dalam rumah siapa yang mencuri ilegal akses ini? Kenapa bisa seperti itu Mas ya? Iya, saya tadi emang sesimpel itu pertanyaannya dan bagus banget ya rekan media nih menanyakan seperti itu.
Ini kan perkara simpel. Iya. Apalagi perkara ini menjadi perhatian publik. Harusnya dari pihak cyber harusnya kita mengharap ya, harusnya dia bisa menentukan dong siapa tersangkanya gitu kan. Kenapa mesti dilempar ke Wasidik? Gitu loh. Kan kita semua jadi bertanya, jadi nanti kalau ada kasus-kasus yang bagaimana dilempar ke Wasidik. Jadi Wasidik ini buat tempat kalau kasus ini tidak ada hal-hal yang menurut dari pihak cyber itu pas. Pas itu kategorinya silakan menafsirkan sendiri. Pas itu artinya pas seperti apa, atau ada keberatan kah, ada apakah, sehingga di kasus ini dilempar ke Wasidik gitu loh. Itu yang jadi pertanyaan kita sampai detik ini, apakah penyidik itu bisa seperti itu? Kalau terdumas wajar. Misalnya kita nggak dapat keadilan atas dasar ketentuan dari penyidik. Penyidik menentukan bahwa dia jadi tersangka padahal dia tidak bersalah. Barulah minta keadilan ke Wasidik. Dibuka terang-terang. Alat buktinya semua. Sampai akhirnya dia luntur atau melunturkan sebuah tersangkanya. Jadi itulah keadilannya. Ada di Wasidik. Pertanyaan saya, penyidik yang minta ke Wasidik ya untuk digelarkan itu saya agak sedikit jarang terjadi ya, walaupun ada, tapi jarang terjadi karena kasus ini simpel sekali. Buka aja handphonenya semua ya, handphone itu dibuka di laboratorium forensik, satu-satu dibuka, rekan-rekan media nih, satu-satu dibuka, udah selesai itu, ketahuan semua tuh. Nah, siapa yang menghilangkan akun-akunnya ya itu kan patut diduga, itu kan satu mens rea. Orang ada niatan mau ngilangin akunnya, kan mens rea-nya kena dong. Segampang itu sebenarnya. Tetapi kenapa nggak ada tindakan itu? Bahkan juga dilempar ke Wasidik, dan sekarang harus kita menunggu lagi, dan sudah 7 bulan lamanya dari naik sidik itu. Akan ada upaya apa Mas dari Ya tadinya memang ya pelapor dalam hal ini Ina Rusli mau melakukan pra peradilan tadinya, karena kasus ini nggak jalan. Ya kasus nggak jalan lama, 7 bulan kan, tandanya dia lakukan upaya. Karena ada dasarnya, ada dasar undang-undang baru tuh. Kalau kasus tidak berjalan selama berbulan-bulan tidak dilakukan follow up sampai tidak ada kepastian hukum, maka kita wajib atau kita bisa ya untuk melakukan pra peradilan. Tandanya ada kesalahan di dalam proses penyidikan dan penyelidikan dan penyidikannya. Itu adalah penyidik dalam hal ini. Nah, kalau memang dia ada sesuatu hal, itu udah kelihatan anginnya. Anginnya udah nggak enak nih. Baru, kenapa dilemparlah ke Wasidik. Itu. maksudnya sesuatu hal apa? Ya silakan, nanti sesuatu hal tuh saya nggak tahu apakah itu dia kesulitan dalam alat-alatnya atau seperti apa. Kan kita nggak tahu tuh, atau penyidiknya lagi sibuk, atau mungkin ada kasus-kasus lain ya. Terus akhirnya juga nggak bisa menentukan tersangkanya, dilemparlah ke eksternal gitu kan, kita nggak tahu. Makanya yang tahu sebenarnya intern daripada cyber Barreskrim. Kita nggak tahu seperti apa, karena dia yang menentukan bisa sampai ke Wasidik gitu loh. Pasti akan dikawal terus ya Bang. Ya kita lihat aja rekan media bagaimana kinerja daripada pihak kepolisian dalam hal ini cyber. Kok kasusnya Inara Rusli yang public figure-nya begini? Pertanyaannya, kalau bukan public figure, apakah kasus ini berjalan apa tidak? Ya kan? Kita kan jadi bertanya nih, jangan-jangan kita takut-takut juga mau laporan di Barreskrim. Besok-besok laporan di Barreskrim, wah bisa berapa bulan, berapa tahun, bahkan juga nggak tahu kejelasannya gitu kan. Emang harus viral dulu gitu, kan nggak begitu harusnya. Jangan sampai viral dulu terus baru diberi kepastian hukum. Kok seperti itu gitu loh. Kan jadi kita miris melihatnya keadaan ini kan. Itu rekan-rekan. Ya, terima kasih Bang. Ya.